Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang arti kalajengking masuk rumah menurut kepercayaan nenek moyang dan menurut Islam. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, dengan kerendahan hati saya memohon dukungan dari sahabat sekalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan sahabat bagikan ke media sosial kalian yang lain atau ke keluarga maupun kerabat kalian. Dan bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Sahabat, apakah rumah kalian pernah dimasuki oleh kalajengking? Kalajengking adalah hewan yang berbisa, dan sengatan kalajengking bisa membuat kita meninggal dunia apabila tidak langsung diobati. Mitos kalajengking bila masuk ke rumah katanya akan membawa dampak buruk bagi keluarga, bisa berupa kesialan. Nah sahabat, berikut adalah ulasan mengenai kalajengking yang masuk rumah menurut mitos dan juga menurut Islam. Yang pertama, menurut mitos. Mitos tentang kalajengking masuk ke rumah merupakan sesuatu guna-guna orang lain untuk mencelakai isi rumah. Mitos ini mulai dari zaman dahulu yang kerap melekat di pikiran dan dipercayai manusia di zaman dahulu. Tetapi mitos ini masih selalu ada kedengarannya di zaman sekarang. Buktinya masih ada orang dan bahkan banyak orang yang masih mempercayai akan hal ini. Secara logika kita berpikir di saat musim hujan banyak hewan yang masuk ke rumah karena saat musim hujan sudah terbiasa bagi kita, apalagi yang mempunyai pekarangan rumah yang luas dan mempunyai tanaman di depan rumah, akan pasti ada hewan yang masuk ke dalam rumah seperti kecoa, katak, dan hewan lainnya, begitu juga kalajengking. Kemungkinan ini karena musim yang terjadi sehingga kalajengking masuk ke dalam rumah. Kalajengking yang masuk ke dalam rumah biasanya akan bersembunyi pada bagian dapur dan sekitar kamar mandi. Sehingga pemahaman mitos yang beredar di masyarakat bahwa kalajengking adalah suruhan dari tuannya untuk mencelakai orang yang ada di dalam rumah. Untuk itu, sesuai mitos yang ada, bila kalajengking masuk ke dalam rumah, kalajengking tersebut harus diusir atau dimatikan supaya tidak menyengat orang yang ada di rumah, apalagi anak-anak. Kalajengking yang masuk ke dalam rumah tanpa logis sesuatu pertanda buruk bagi isi rumah. Katanya akan bertanda kesialan. Saran saya segera amankan supaya tidak menggigit orang lain dan menyengatnya karena memang bisanya sangat berbahaya. Yang selanjutnya menurut Islam. Ada beberapa hewan yang disyariatkan untuk dibunuh dalam Islam. Hewan-hewan tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yakni 5 hewan fasik yang dianjurkan untuk dibunuh walau di tanah haram, yakni tikus, kalajengking, elang, gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sabda Rasulullah selanjutnya, 5 hewan fasik yang dianjurkan untuk dibunuh di tanah halal selain tanah haram dan di tanah haram yakni ular, gagak, tikus, anjing galak, dan elang. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan mengapa hewan-hewan ini harus dibunuh, yakni hewan-hewan melata ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk dibunuh, baik di tanah halal maupun di tanah haram, karena mereka adalah hewan-hewan fasik.
Maksudnya adalah hewan yang mengganggu secara tabiatnya. Dan hewan semisal ini adalah seluruh serangga atau hewan buas yang mengganggu. Sesungguhnya mereka adalah perintah untuk dibunuh. Maka dari itu para ahli fikih berkata, disunahkan untuk membunuh setiap hewan yang mengganggu, baik di tanah halal dan di tanah haram. Walaupun itu di tanah haram, yakni di Makkah dan Madinah, atau di dalam masjid, maka sesungguhnya dia boleh dibunuh. Hal tersebut karena dia mengganggu dan fasik. Sehingga kita tidak salah bila langsung membunuh hewan-hewan tersebut ketika melihatnya, karena hewan tersebut adalah hewan yang fasik. Namun hal tersebut terkecuali oleh ular yang tidak berbisa yang biasa lewat di rumah. Maka tidak boleh langsung dibunuh, akan tetapi diberi peringatan terlebih dahulu atau diusir terlebih dahulu. Bila enggan, maka boleh langsung dibunuh. Baik sahabat, demikianlah ulasan kita hari ini, di mana alasan dianjurkan untuk membunuh kalajengking menurut hadis dan para ulama. Semoga informasi ini bermanfaat dan berdoalah semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan bagi sahabat yang ingin ditayangkan arti mimpi, pertanda serta mitos lainnya, silakan tulis pada kolom komentar di bawah ini. Baik sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.